Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya Bu Alvira Rosadian pada pembelajaran teori-teori terkait ilmu ekonomi dan juga bisnis. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan teori terkait pendapatan nasional. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan membaca basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Guys, perlu kalian pahami bahwa untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara maupun melihat apakah suatu negara itu masuk dalam kategori negara berkembang atau negara maju, elemen yang dapat dilihat adalah melalui pendapatan nasionalnya. Lalu, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat di suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional ini adalah nilai bersih ya dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur menggunakan satuan uang tertentu. Nah, pada bab sebelumnya kalian sudah mempelajari materi badan usaha. Nah, adanya kegiatan badan usaha itu akan mempengaruhi pendapatan nasional di suatu negara. Salah satu orientasi badan usaha itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh suatu badan usaha, maka akan semakin besar perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Selain kontribusi dari keuntungan atau laba, jumlah barang atau produk yang dihasilkan juga akan berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Untuk menentukan seberapa besar tingkat pendapatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara, itu digunakan metode perhitungan berikut. Nah, perhitungan pendapatan nasional ini dilakukan dalam 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah, di mana dengan menggunakan metode produksi ini pendapatan nasional itu dihitung menggunakan nilai tambah atau dengan menjumlahkan nilai tambah atau value add dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu, di mana value add atau nilai tambah ini adalah selisih antara nilai produksinya atau nilai outputnya dengan nilai biaya, yang mana nilai biaya ini meliputi bahan baku atau bahan penolong atau bahan setengah jadi untuk proses produksi untuk memproduksi barang jadi. Nah, perhitungan pendapatan nasional ini dengan pendekatan nilai tambah atau produksi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu Y atau pendapatan nasional ini sama dengan P1Q1 ditambah P2Q2 dan seterusnya hingga PN dikali QN, di mana Y ini adalah pendapatan nasional, P1-nya adalah harga barang ke-1 dikali Q1 atau jenis barang ke-1 ditambah P2Q2, di mana P2 adalah harga barang kedua dan Q2 adalah jenis barang kedua dan seterusnya. Perhitungan pendekatan produksi ini juga bisa dilakukan dengan menjumlahkan NTB, di mana NTB ini adalah nilai tambah dari setiap sektor ekonomi. Rumusnya yaitu Y adalah pendapatan nasional sama dengan nilai tambah 1 ditambah nilai tambah kedua, ketiga, dan seterusnya hingga nilai tambah N. Nah, perlu diingat bahwa dalam menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau pendekatan nilai tambah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut.
Yang pertama yaitu menghitung nilai barang akhirnya. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai tambah atau value add dari semua sektor ekonomi selama satu periode tertentu. Biasanya dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, coba kalian perhatikan tabel yang ada di dalam layar ini. Bagaimana kita menentukan pendapatan nasional dengan cara menghitung nilai barang akhirnya. Coba kalian perhatikan tabel di sini ya. Ada produsen 1 sampai produsen 4 dengan komoditas yang berbeda-beda, mulai dari kapas hingga pakaian jadi. Nah, di sini produsen 1 dengan produksinya berupa kapas, itu nilai produksinya atau jumlah produksi dalam memproduksi bahan kapas ini atau produk kapas ini adalah sebesar 20.000 misalkan di sini ya. Oke, kemudian setelah kapas itu diproduksi menjadi benang, itu diproduksi oleh produsen kedua. Untuk memproduksi benang itu nilai tambahnya itu berbeda daripada memproduksi kapas. Nah, di sini nilai produksinya berbeda ya, dari 20 ke 25. Nah, berbeda lagi jika produksinya itu berupa kain, dari benang menjadi kain yang diproduksi oleh produsen ketiga. Ya, di sini nilai produksinya juga bertambah. Kalau benang hanya 25.000 aja dalam memproduksi benang. Nah, jika kain itu pasti akan meningkat, yaitu sebesar 30.000 dan seterusnya hingga menjadi pakaian jadi, produksi pakaian jadi yang diproduksi oleh produsen 4 ini. Nilai produksinya juga akan semakin mahal, yaitu 40.000. Jadi di sini kita bisa menentukan berapa pendapatan nasional untuk pakaian jadi ini. Misalkan dalam sektor pakaian jadi ini adalah nilai produksinya Rp40.000. Sekarang kita coba untuk perhitungan pendekatan dengan menjumlahkan semua nilai tambah. Perlu diketahui tadi ya bahwa nilai tambah atau value add ini adalah selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya. Diingat bahwa nilai biaya tadi adalah biaya bahan baku atau setengah jadi untuk memproduksi barang jadi. Nah, di sini barang jadinya adalah pakaian jadi nih ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini selisih di sini ya, dari kapas, kemudian dari kapas menjadi produsen benang itu selisihnya adalah 25 adalah 5.000. Kemudian di sini dari produksi benang ke kain yaitu nilai produksinya menjadi 30.000. Jadi selisihnya adalah 5.000. Nah, kemudian dari kain menjadi pakaian jadi itu dari 30.000 dari 30.000 ke 40.000 adalah selisihnya 10.000. Jadi kita tambahkan nilai tambahnya itu berapa? 20, 5 juta, 5.000, 10.000, totalnya adalah 40.000. Jadi itulah perhitungan dengan menjumlahkan nilai tambahnya. Nah, dengan demikian nilai pakaian jadi adalah 40.000 atau nilai yang tertera pada nilai akhir produksi dan atau penjumlahan nilai tambah dari pakaian jadi yang diwujudkan oleh keempat kegiatan ini, mulai dari produsen kapas, kemudian kapas diolah menjadi benang, benang kain hingga pakaian jadi. Ini adalah nilainya adalah 40.000. Nah, itu cara menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan nilai tambah atau produksi. Metode perhitungan pendapatan nasional kedua yaitu menggunakan pendekatan pengeluaran. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen (RTK) adalah konsumsi yang dilakukan masyarakat, sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen adalah investasi perusahaan. Jadi itu bedanya ya. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah merupakan pemenuhan barang publik, pemberian gaji dan subsidi yang disebut dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk pengeluaran masyarakat luar negeri ini adalah kegiatan ekspor maupun impor. Sehingga di sini dapat dirumuskan rumus untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran, yaitu
Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurangi M tutup kurung, di mana Y adalah pendapatan nasional, C-nya itu adalah konsumsi masyarakat, pengeluaran masyarakat ya, atau rumah tangga konsumen. C-nya adalah konsumsi masyarakat, I-nya adalah investasi perusahaan, G-nya adalah pengeluaran pemerintah atau government expenditure, X-nya adalah ekspor, dan M-nya adalah impor. Berikut ini adalah contoh dalam menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran. Coba kalian perhatikan contoh soal yang ada di dalam layar. Berdasarkan informasi yang diberikan, diperoleh data sebagai berikut, yang mana pengeluaran konsumsi itu sebesar 25 miliar, investasi pengusaha itu adalah 10 miliar, ekspor adalah 17 miliar, impor 7 miliar, dan pengeluaran pemerintah adalah 30 miliar. Coba kalian masukkan nih rumus pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C plus I plus G ditambah buka kurung X kurangi M tutup kurung. Di sini diketahui bahwa C itu adalah konsumsi masyarakat. Nah, di sini konsumsi masyarakat atau pengeluaran konsumsinya adalah sebesar 25 juta. Kemudian I-nya itu apa? I itu adalah investasi perusahaan atau investasi pengusaha. Di sini investasi pengusaha adalah sebesar 10 miliar. G-nya adalah pengeluaran pemerintah. Di sini diketahui pengeluaran pemerintah adalah 30 miliar. X-nya, nilai ekspornya adalah sebesar 17 miliar. Dan I-nya, impornya adalah 7 miliar. Nah, tinggal dimasukkan aja dalam rumusnya ya. Di sini Y sama dengan 20 miliar ditambah 10 miliar ditambah 30 miliar ditambah buka kurung nilai ekspornya adalah 17 miliar dikurangi nilai impornya adalah 7 miliar, sehingga pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran ini adalah sejumlah 75 miliar. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh besar pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran ini adalah 75 miliar. Metode untuk menghitung pendapatan nasional ketiga yaitu menggunakan pendekatan penerimaan. Dengan menggunakan metode penerimaan, pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Diingat ya bahwa faktor-faktor produksi itu ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, modal, dan juga kewirausahaan. Sedangkan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi adalah upah, sewa, bunga modal, dan juga laba. Di sini rumus untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan yaitu Y sama dengan W plus R plus I dan plus P, di mana Y adalah pendapatan nasional, W-nya itu adalah wage atau upah, gaji, kemudian R adalah rent atau sewa, I interest atau bunga modal, dan P profit atau laba. Berikut merupakan perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan atau bisa disebut dengan pendekatan pendapatan. Coba perhatikan soal yang ada di dalam layar, diketahui ya data pendapatan sebagai berikut dalam bentuk miliar, di mana sewa tanah sebesar 60 miliar, upah sebesar 350 miliar, kemudian bunga modal 50 miliar, dan laba usaha 30 miliar. Hitunglah pendapatan nasional menurut pendekatan penerimaan atau pendekatan pendapatan. Di sini diketahui rumusnya untuk pendekatan penerimaan. Langsung saja di sini diketahui ya. W itu adalah wage atau upah. Berapa upahnya? Di sini diketahui upahnya adalah 350 miliar. Kemudian R itu adalah sewa. Di sini diketahui sewa tanah ya 60 miliar. Kemudian I atau interest bunga modalnya yaitu 50 miliar. Di sini bunga modalnya diketahui. Kemudian laba usaha atau keuntungannya adalah 30 miliar di sini.
Kemudian kita masukkan saja rumusnya. W-nya adalah 350 miliar, R-nya adalah 60 miliar, I-nya adalah 50 miliar, dan profit keuntungannya adalah 30 miliar. Sehingga jumlah pendapatan nasional dihitung menggunakan pendekatan penerimaan adalah sejumlah 490 miliar. Kemudian bisa saja dengan menghitung total langsung ya. Di sini coba kalian perhatikan tabel yang ada di dalam layar. Di sini adalah contoh perhitungan pendapatan dengan metode penerimaan. Di sini diketahui jenis pendapatan pemilik faktor produksi, mulai dari penerimaan upah, gaji, sewa, bunga neto sampai dengan keuntungan. Dengan nilainya, penerimaan upah adalah sebesar Rp10.250 dalam bentuk juta ya. Kemudian penerimaan gaji sebesar sekian sampai dengan jumlah pendapatan nasionalnya di total secara runtut yaitu sebesar Rp23.050 juta. Di sini kalian bisa menentukan ya, penerimaan upah atau penerimaan gaji itu masuk dalam apa? Masuk dalam WEG ya atau upah. Di sini kasih keterangan aja W. Kemudian pendapatan sewa itu masuk dalam apa? Di sini pendapatan sewa masuk dalam R atau rent. Kemudian pendapatan bunga netonya atau interest ya. Dan keuntungannya itu masuk dalam profit. Jadi dijumlahkan saja secara runtut. Totalnya adalah 23.050 dalam bentuk juta rupiah. Selanjutnya adalah terkait konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki beberapa konsep. Setiap konsep memiliki kegunaan masing-masing dalam perhitungan pendapatan nasional. Adapun beberapa konsep pendapatan nasional diantaranya yaitu produk domestik bruto atau gross domestic product atau PDB. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk mengukur kemakmuran suatu negara atau negara itu ditentukan negara berkembang atau negara maju itu banyak menggunakan elemen dengan mengukur berapa PDB-nya atau GDP-nya ini. Apa itu GDP atau PDB? Produk domestik bruto PDB atau gross domestic product adalah nilai total dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Total ya. Tidak masalah jika produksi tersebut dihasilkan oleh warga negara asing. Jadi tidak harus dalam negara saja yang memproduksi barang dan juga jasa, tapi juga warga negara asing. Asalkan orang tersebut berada dalam wilayah di suatu negara tersebut. Jadi beroperasionalnya itu di dalam suatu negara tersebut meskipun dia adalah warga negara asing. Maka produksinya dihitung sebagai produk domestik bruto atau PDB. Nah, produk domestik bruto ini atau GDP ya. GDP ini itu bisa ditentukan dengan menggunakan 3 pendekatan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu meliputi pendekatan produksi, menggunakan pendekatan produksi, menggunakan pendekatan penerimaan, dan juga menggunakan pendekatan pengeluaran. Disinilah PDB itu dapat ditentukan. Sekarang yaitu produk nasional bruto atau PNB atau gross national product atau GNP. Berbeda ya dengan GDP ya. Kalau GDP itu domestik, kalau GNP itu adalah nasional. Produk nasional bruto atau PNB atau gross national product adalah nilai moneter dari output yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara.
Berbeda ya dengan PDB yang menghitung semua output yang dihasilkan warga negara yang berada di dalam negeri, domestik dan juga asing. PNB hanya menghitung output yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tanpa menghitungkan output yang dihasilkan warga negara asing. Di sini ada pun rumus dalam menghitung PNB, yaitu PNB sama dengan PDB ditambah PWNI dikurangi PWNA. Tutup kurung buka kurung ya. Di mana PNB itu adalah produk nasional bruto, PDB adalah produk domestik bruto, PWNI yaitu adalah pendapatan faktor produksi warga di luar negeri, sedangkan PWNA yaitu pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Nah, untuk menentukan PNB ini harus tahu dulu berapa jumlah PDB-nya. Untuk menghitung PDB sudah kita bahas ya dengan menggunakan 3 metode pendekatan. Kemudian yaitu produk nasional neto atau net national product. Apa itu? Biasa disebut dengan PNN atau NNP. Adalah nilai moneter dari produk nasional bruto dikurangi dengan depresiasi atau penyusutan. Berikut rumus dalam menghitung PNN. PNN sama dengan PNB dikurangi penyusutan langsung ya. Jadi di sini harus diketahui dulu berapa jumlah PNB-nya untuk menentukan PNN. Selanjutnya adalah pendapatan nasional neto atau net national income, disingkat dengan PN atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income ini merupakan produk nasional neto atau PNN dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Mengapa pajak tidak langsung ini harus dikurangi? Sebab pajak tidak langsung ini bukan merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Sedangkan subsidi nilainya ditambahkan karena merupakan balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi, tetapi tidak termasuk ke dalam perhitungan PNN. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, cukai, dan materai. Berikut merupakan rumus dalam menghitung pendapatan nasional neto atau PN. PN sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ya, dikurangi ya pajak tidak langsungnya dan ditambahkan subsidi. Dalam menghitung PN jadi harus bisa menentukan PNN-nya dulu, harus tahu dulu berapa nilai PNN-nya dulu. Selanjutnya adalah pendapatan perseorangan atau personal income, disingkat PP atau PI. Pendapatan perseorangan ini merupakan semua pendapatan yang diterima oleh semua individu ataupun rumah tangga di suatu negara secara kolektif. Tidak semua pendapatan dibagikan karena ada beberapa komponen yang ditahan dan tidak dihitung dalam pendapatan. Nah, pendapatan perseorangan itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Pendapatan perseorangan atau PI sama dengan PN dikurangi buka kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan tutup kurung setelah dijumlahkan ditambahkan transfer payment-nya. Selanjutnya adalah pendapatan disposable atau disposable income, disingkat PD atau DI. Pendapatan disposable ini merupakan pendapatan yang siap untuk digunakan oleh masyarakat setelah dikurangi pajak secara langsung. Contoh pajak langsung ini bisa pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor.
Pendapatan disposable ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PD sama dengan PI dikurangi pajak secara langsung, di mana untuk menentukan PD ini harus tahu dulu berapa jumlah PI-nya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita ini adalah ukuran pendapatan dari rata-rata jumlah penduduk yang ada di suatu daerah atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita ini juga dapat menjadi tolak ukur atau evaluasi standar hidup di suatu daerah. Jadi, untuk menentukan tingkat standar hidup masyarakat di suatu negara itu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Pendapatan per kapita untuk suatu negara dihitung dengan membagi pendapatan nasional negara tersebut dengan jumlah penduduknya. Nah, manfaat dari menghitung pendapatan per kapita ini yang paling umum adalah untuk memastikan kekayaan suatu daerah ataupun sebaliknya. Misalkan, pendapatan per kapita sebagai sumber data yang digunakan oleh BPS untuk memberi peringkat daerah terkaya di Indonesia dan juga untuk menghitung pendapatan rata-rata masyarakatnya. Coba kalian perhatikan tabel yang ada di dalam layar. Ini adalah tabel pendapatan per kapita dari negara-negara ya, mulai tahun 2014 sampai 2015. Di sini dapat diketahui misalkan di sini negara kita, negara Indonesia, terdapat peningkatan ya pendapatan per kapita dari 52,6 menjadi 59,9. Kemudian di negara lain, contohnya misalkan di Hong Kong, di sini ya terdapat peningkatan dari 25,5 menjadi 31,3% pendapatan per kapitanya. Nah, pendapatan per kapita ini juga dapat menilai keterjangkauan harga rata-rata di daerah. Daerah dengan harga yang tinggi biasanya pendapatan per kapitanya itu juga tinggi. Untuk melihat keberagaman pendapatan per kapita di Indonesia itu kalian bisa membuka situs BPS ya. Di situ carilah berapa pendapatan per kapita di daerah tempat kalian tinggal. Ini juga menentukan berapa UMK di suatu wilayah ya, di dalam suatu negara. Misalkan saja di Jawa Timur, UMK Kota Malang dengan UMK Kota Sidoarjo itu berbeda. Daerah Sidoarjo ya, itu berbeda karena pendapatan per kapitanya itu juga berbeda, sehingga UMK-nya itu juga berbeda. Nah, data pendapatan per kapita itu juga dapat dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menentukan daerah atau wilayah yang akan dijadikan pasarannya atau mungkin sasaran pasarnya ya. Jika di suatu negara itu memiliki populasi dengan pendapatan per kapita yang tinggi, tentu akan menguntungkan bagi perusahaan atau produsen. Karena hal itu menunjukkan masyarakatnya itu memiliki pendapatan yang tinggi. Jika orang-orang memiliki banyak uang, maka mereka akan lebih banyak melakukan konsumsi. Guys, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi terkait pendapatan nasional ini? Jika kalian sudah memahami, yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait teori pendapatan nasional. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan teori-teori terkait ilmu ekonomi dan juga bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.